Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan setelah 2 hari kemarin kita off. Bang sorenya ada acara. Sebelum kita awali kuliah kita ke pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pagi dan pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemaknaan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Bang Jago. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini 2 hari ya, 2 hari lah kita enggak gitu ya. Minggu sama Senin ya. Ya, kemarin masih acara haul simbah. Oke, kita lanjutin obrolan kita healing dissolving ego ya. Jadi bagaimana melarutkan posisionalitas, kemudian melarutkan proses energinya atau proses kesadarannya, dan kemudian mengubah pola keyakinannya ya. Bisa disederhanakan begitu ya, bahwa ego itu secara internal itu ada 3 ya, sebagai sebuah posisionalitas, kemudian sebagai sebuah arah energi, arah kesadaran, arah energi aja lah, dan sebagai sebuah belief system. Seperti itu. Yang repot itu kalau belief system. Nanti pembongkaran ya, hal-hal yang terkait belief system itu mungkin lebih banyak dibahas di kelas healing ya, karena itu terkait dengan penyembuhan. Oke, kita lanjut. Ego yang cerdik bisa menarik imbalan atau kepuasan, ya, imbalan kepuasan dan kesenangan rahasia dari apa saja yang dia pilih secara sewenang-wenang. Yang dia pilih ini jadi posisionalitas ya. Jadi dia bisa memilih apapun, nature lemah, memilih bentuk sebagai posisinya. Karena memang setiap posisi itu memberi imbalan kepuasan dan kesenangan terselubung. Jadi demi eksistensi, kepuasan dan kesenangan rahasia itu, kepuasan dan kesenangan rahasia yang bersifat eksistensial. Itu ada, maka saya ada. Itu ada, maka saya ada. Ini kesenangan paling tinggi bagi ego. Ya kan? Itu ada, maka saya ada. Jadi apapun itu bentuknya, kesenangan rahasianya, kepuasan rahasianya adalah itu ada, maka saya ada. Jadi apa yang diinginkannya sebenarnya tidak relevan karena ada agenda terselubung di sana. Agenda terselubungnya adalah ya demi bertahan hidup. Anania, itu ada maka saya ada. Ini kan dasar dari seluruh program bertahan hidup. Bertahan, mungkin kalau ini ya, nggak bagus lah bertahan hidup ini kan Pak. Numpang hidup, nah gitu aja ya. Nah, jadi numpang hidup.
Tapi kalau bahasa ininya, bahasa formalnya itu bertahan hidup. Tapi kalau ini numpang hidup. Itu ada maka saya ada, itu kan berarti diri kita numpang hidup sama itu. Oke. Tempatnya dibayangkan di luar sana. Jadi dia mengalami disidentifikasi. Makanya disebutnya itu karena di luar gitu. Padahal sebenarnya di dalam sini, karena ada keilahian maka saya hidup gitu. Bukan itu ada maka saya ada. Karena kesenangan yang diperoleh ego itu bersifat subjektif dan internal. Ya itu tadi, demi eksistensi ya. Demi itu ada, maka saya ada. Saya sembuh karena obat. Nah, udah itu ada, maka saya ada. Ya kan? Ini saya sukses karena modal saya besar. Nah, itu ada, maka saya ada. Jadi tujuannya itu ya demi eksistensi, tujuan tunggal. Pelepasan dari itu ada maka saya ada ini menyingkapkan realitas diri. Kalau nggak tersadari motif dari ego, tujuan terbesarnya adalah mengaku ada. Maka diri itu tidak akan pernah keilahian ya. Makom kehambaan itu tidak akan pernah aktual. Jadi tersingkap apa? Kehambaan itu sebenarnya sumber yang melekat. Sumber melekat utama dari seluruh kebahagiaan. Dan realisasinya menghentikan semua keinginan dan hasrat. Ini juga masih apa? Jadi hanya dengan makom kehambaan itu kebahagiaan itu bisa betul-betul dialami. Karena hanya menjadi hamba, jiwa manusia itu menjadi merdeka. Tanpa menjadi hamba, dia akan selalu terjebak pada itu. Ada maka saya ada. Tempat kebahagiaan selalu berada di dalam. Sementara kesenangan itu sementara. Dan itu sesuatu yang bersifat eksternal. Kebahagiaan dan kesukacitaan berasal dari dalam. Dan itu hanya bisa dialami kalau kita itu merdeka dari segala itu. Artinya, itu berarti sudah berla ilaha illallah. Jadi menegasi, kan di dalam kalimat tauhid itu kan ada negasi. Yang dinegasi itu itunya itu. Ya kan? Yang harus dikonfirmasi dulu yang mau dinegasi. Lalu harus dikonfirmasi juga yang mau diafirmasi, yang mau diisbat, ya, yang mau ditumbuhkan. Seperti itu. Ya harus dikonfirmasi bahwa ini telah menjadi berhala pada jiwaku. Yang itu. Ya. Yang itu. Berhala terbesar di era sekarang ya. Apa kira-kira? Kalau dulu namanya apa? Mas. Berhala zaman dulu namanya apa? Lata Uzza. Kalau sekarang dolar. Wow. Duit. Dina sekarang itu berhala terbesar itu sama kuota. Karena hal-hal semacam itu pada uang, pada kuota itu dia tidak lagi jadi alat, dia jadi dunia. Dunia di mana dengan itu aktivitas mental kita jadi bekerja. Kalau nggak ada itu gabut katanya.
Nah, itu udah jadi berhala itu kalau tidak ada kuota terus gabut gitu, itu udah jadi berhala itu. Karena di sana ada craving. Mereka jadi uang kuota itu tidak lagi menjadi alat, tetapi sudah menjadi Tuhan, menjadi yang meliputi diri kita. Sudah menjadi source of self. Neko-neko banget itu. Sudah menjadi source of self. Akipop, wah mantap ini ya. Seperti itu. Kemudian kunci menuju transendensi keterbatasan bawaan ego adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu bahwa ya la haula wala quwata illa billah itu kerendahan hati. Ya kan? Tidak ada daya, tidak ada kuasa, tidak ada sumber kecuali itu Allah. Itu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tanpa la haula itu, kita tidak bisa keluar dari perangkap rumah kaca, dari ilusi ego itu. Ya. Kadang-kadang itu ada ya teman ini mengalami ya apa katanya stres berat, depresi, nyari terapi nggak sembuh-sembuh. Terus tanya, emang kamu pikir terapi itu bisa nyembuhin? Bisa, mau ada penelitiannya? Enggak. Kalau kayak gitu tuh kamu nggak bakal sembuh. Harusnya itu kamu dengan kerendahan hati bahwa seluruh terapi apapun itu tidak akan sembuh, ya kan? Karena kesembuhan itu hanya datang melalui dari Allah gitu kan. Tapi kalau kamu terapi itu kamu anggap sebagai sumber kesembuhan, itu bermasalah jiwamu. Itu kemudian kamu jadikan source of self. Harusnya terapi itu adalah proses yang kamu jalani untuk belajar melepaskan keterikatanmu pada berhala-berhala itu. Bukan kemudian diberhalakan lagi. Jadi apapun bentuknya, entah itu terapi, entah itu macam-macam lah. Mestinya itu sebagai proses belajar jiwa melepaskan berhala-berhala ego itu gitu. Ya kan? Jadi untuk menegasi apa yang menjadi source of self yang semu itu. Ya tidak bisa ini ya apa ya? Ya terapi hanya dianggap sebagai ruang belajar untuk menegasi ya. Untuk menegasi apa? Itu ada maka saya ada. Ya kan? Itu ada maka saya ada. Makanya ini perlu diperkenalkan ya. Jadi ini kan kita agendanya itu bulan September besok tanggal 1 lah ya. Mau rekaman apa itu tapping for healing, tapi itu saya membuat kategori baru. Yang lama itu saya sebut klasik energi psikologi. Ada yang new-nya itu dari atas melihatnya. Dari atas tuh maksudnya, kalau yang klasik itu kan kemudian hanya melihat sistem energi tubuh sebagai penyebab gangguan. Ya kan itu klasik. Tapi kalau yang baru ini, sistem energi tubuh itu hanya, bukan itu akarnya gitu. Akarnya itu S kecil. Program-program S kecil itu. Source of self yang semu itu akar dari terganggunya seluruh kehidupan, termasuk sistem energi tubuh. Nanti lagi dipetakan ini. Energi psikologinya itu harus ke worldview-nya itu body, mind, spirit. Kalau yang klasik itu baru body, mind, belum ke spirit, energi psikologi itu. Tapi sekarang itu di sana
Jurnal-jurnal terbarunya itu sudah masuk ke spirit, tapi spirit itu apa? Belum terdefinisikan. Kalau kita kan sudah S besar, S kecil ya. Spiritnya itu sudah terbahasakan. Yang S kecil tinggal di negasi dengan la ilaha illallah. Itu mudah itu. Mudah. Jadi nanti la ilaha illallah itu jadi obat segala penyakit. Karena yang dihajar adalah, yang dinegasi itu sumber gangguannya, S kecil. Source of self yang semu. Ya kan, source of self yang semu. Yang dimana kalau source of self-nya semu, itu tubuh mengalami gangguan energi yang parah. Seperti itu. Iya, kita udah lama yang kan bukan dari kesadaran dualitas. Saul baru kepikiran istilahnya. Mau bikin istilahnya aja loh, butuh waktu 2 tahun. Ini namanya apa ya? Untuk membuat kategori baru itu, akhirnya kita sebut aja yang lama itu klasik. Tanpa mengalienasinya gitu. Saya sebut aja itu klasik, baru gitu. Baru ketahuan sebutannya. Jadi nyari kategorinya aja itu butuh waktu 2 tahun. Untuk ini disebut. Jadi akar dari semua masalah psikologis itu adalah banyak self yang banyak source of self yang semu. Itu mengganggu, bukan hanya energi tubuh, semuanya terganggu itu. Termasuk sosial itu, jadi miskin. Karena S kecil ini lagi dibikinin mappingnya. Dari S kecil, kemudian nature lemah itu semuanya bangkit dengan arah yang negatif. Tapi kalau S besar itu nature lemah juga hidup, tapi dengan arah yang positif. Nah, seperti itu. Cobalah kita ini ya, kita lihat hasilnya, hasil kecepatan energi psikologi klasik dengan energi psikologi mahjab Sawung Galing, nah gitu. Ya, kita perlu masa tergantung sama barat aja rumusannya itu ya. Kita perlu bikin ilmu sendiri, kita kembangkan tanpa mencelah mereka. Ini evolusi dari energi psikologi klasik. Karena memang tahapannya mereka masih di body mind. Belum ke persoalan S besar, S kecil. Nah itu persoalan besar, itu kan ilah. Itu kan ilah. Dan itu memang membutuhkan kerendahan hati untuk melepaskan source of self yang semu itu. Itu bukan ilmu soalnya. Itu hanya butuh kemauan, kerendahan hati. Oh iya, ilahku ini udah kalah. Ya kan? Udah kalah. Kenangin aja langsung dikerok. Ilahnya itu. Kayak gitu. Oke lah itu dulu ya. Pokoknya ini kita kuatkan. Ya. Kuatkan bahwa itu ada maka saya ada, itu sumber penyakit. Mengganggu sistem energi tubuh, semuanya terganggu, jiwa ya terganggu, kesadaran pun terganggu. Itu ya Mas Amim ya. Jadi nanti kalau ditanya EFT-nya ini new, ya, energi psikologi. Siap. Itu. Jangan disamain. Kita kan perlu mengembangkan ilmu. Masa trainingnya podo wae Amerika sama aja. Ya, kan mestinya sana ya kelas. Saya itu belajar berapa lama itu ya? 2007 belajarnya.
pelajari, ternyata ada bagian jiwa yang belum dirangkul dalam energi psikologi, spirit. Ini pertanyaan nih, Bang Aswar, saya lagi di rumah sakit jiwa ini. Maksudnya apa yang rumah sakit jiwa itu? Apa yang harus dilakukan? Ya nggak tahu. Ngapain di rumah sakit jiwa? Jangan-jangan tuh lagi ngajar gitu loh. Iya kan? Maksudnya di rumah sakit jiwa tuh ngapain gitu? Ngajar Jadi dokter kah? Oh, berobat, ya Allah, ya berobat gitu ya. Ke pasien. Ini soalnya kan gelarnya MPD, wah ini ngajar ini. Magister pendidikan, wah ngajar ini. Oke. Faikatul Masruro. Yang mana itu ya? Mau dibukakan videonya? Jangan membuka video. Oh, ya itu ini ya, apa namanya? Kalau di kita itu memang, tapi ini nggak disebut psikoterapi ya, karena nanti dia ditangkap. Psikoterapi itu sudah ada undang-undangnya. Pokoknya transendensi aja gitu. Yang dipersoalkan itu S kecilnya, itu belum S kecilnya. Jadi semua masalah jiwa itu berakar pada S kecil itu. Kalau itu bisa diungkap, selesai itu masalahnya. Baik secara bertahap maupun secara sekaligus. Ya, seperti itu. Oke ya. Ya, jadi itu ya nggak apa-apa dulu, ditangani dulu di situ juga nggak apa-apa kan. Apa namanya? Ya kan di situ sudah ada sistem gitu. Hanya saja memang sistemnya itu terbatas. Ya, toh? Jadi kalau sudah ada sistemnya itu udah aman tuh. Tinggal kemudian ya semoga saja dengan sistem yang terbatas itu ya selesai gitu kan. Tapi dengan misalnya kalau sudah terapi belum ini, coba pakai sistem yang tak terbatas, yang menuju tak terbatas gitu. Pakai sistem transendensi. Cara berpikirnya itu induktif, di mana pendekatan induktif itu jiwanya itu harus transformasi. Jiwanya harus transformasi. Oke lah, itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman yang mau daftar ini kursus apa training energi psikologi terbaru ya. Bisa silakan Japri untuk mendapatkan kuota 300 pertama dengan harga 625. Ini setelah kuota 300 tertutupi nanti harganya kembali ke 1,5 juta. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.